Assalamualaikum temanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk teman. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 267. Ariel pun mengangkat pundaknya dengan santai. Kekurangan kecilnya itu bukan hal yang penting. Dia tidak ingin bosnya mengkhawatirkannya. Jadi, wanita itu pun tidak menggubris Pamela dan melanjutkan topik sebelumnya. Oh, iya. Bos, Marlon juga memiliki penampilan yang lumayan. Dia adalah berondong yang memiliki tinggi 180 cm lebih dengan pundak yang lebar serta pinggang yang kecil. Dia juga memiliki otot perut. Apa menurutmu dia juga seksi? Pamela. Tidak sama sekali. Meskipun Marlon adalah tipe pria yang bisa membuat banyak wanita jatuh cinta kepadanya, di mata Pamela Marlon tetap sama dengan Marlon yang masih kecil. Dia adalah pria bodoh yang tidak pernah bisa bersikap serius. Ariel pun meremas pundak Pamela dan berkata, "Bos, disinilah letak perbedaannya. Bukan semua lelaki tampan bisa membuatmu merasa mereka seksi, bukan? Kesimpulannya, kamu sudah memiliki perasaan untuknya." Apa maksud Ariel? Apa Ariel mengatakan bahwa dirinya memiliki perasaan untuk paman? Pamela langsung mengerutkan dahinya dengan tidak senang dan berkata, "Itu karena Marlon memiliki penampilan fisik yang lebih baik dibandingkan wanita. Dia sama sekali bukan tipeku." Ariel mengangguk, lalu berkata, "Benar. Dia juga bukan tipeku." Pada saat itu, pintu rumah itu pun terbuka. Marlon berjalan masuk dengan lantang sambil berkata, "Kalian berdua menyuruhku keluar membeli jajan supaya kalian bisa menjelek-jelekkanku." Ariel menekan bingkai kacamata emasnya dan membalas, "Kami sedang membicarakan bentuk tubuhmu yang bagus. Apakah hal itu termasuk menjelek-jelekkan?" Marlon meletakkan jajanan yang baru dia beli di atas meja. Dia lalu melepaskan pakaiannya untuk memamerkan ototnya sambil berkata, "Aku memang memiliki fisik yang bagus. Sini, tengah malam adalah waktunya membagikan bonus. Setiap hari aku menghabiskan waktu 2 jam untuk melatih fisikku. Aku selalu mengonsumsi putih telur yang berprotein tinggi supaya bisa memiliki bentuk tubuh sebagus ini. Kalian berdua boleh menyentuhnya." Ariel melihatnya dengan tatapan meremehkan ketika berkata, "Menyingkirlah. Jangan membuat aku dan bos jijik." Marlon masih memamerkan ototnya. Pamela malah menyentuh dagunya seperti sedang memikirkan sesuatu dan berkata, "Ariel, aku rasa perkataanmu tadi cukup beralasan. Aku hanya punya pengalaman dengan seorang pria. Akibatnya aku jadi mudah salah kaprah karena kurang berpengalaman. Mungkin aku memang harus merasakan tidur dengan beberapa pria agar bisa mengetahui apa yang aku suka dan gak aku sukai." Dan sambil mengatakannya, Pamela pun bangkit dan menjulurkan tangannya menyentuh otot Marlon yang ditutupi kemejanya. Wajah Marlon terlihat sangat percaya diri. Pria itu tersenyum genit ketika berkata, "Bagaimana bos? Apa aku seksi?" Pamela sama sekali tidak tergerak dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku benar-benar nggak bisa melakukannya dengan pria yang nggak kusukai." Senyuman Marlon berubah kaku ketika pria itu berkata, "Bos, aku curiga kamu sedang menghinaku." Ariel lantas memukul pundak pria itu dan menambahkan, "Kamu jangan curiga. Bos memang sedang menghinamu." Marlon langsung mendengus dan berkata, "Kalian berdua adalah wanita jahat. Kalian suka menindasku." Mereka bertiga bercanda sambil bersenda gurau menikmati jajanan. Setelah itu, mereka pun kembali ke kamar mereka masing-masing. Mungkin karena kebanyakan makan jajanan, Pamela jadi tidak bisa tidur semalaman. Wanita itu juga kesulitan untuk bangun pagi. Wanita itu pergi ke dapur dan membuatkan kue kastanye yang sudah dia janjikan untuk Marlon. Setelah menyisakan bagian untuk Marlon dan Ariel, dia pun membawa sisanya bersama dengannya. Pamela naik taksi kembali ke kediaman keluarga Dirgantara.
Hari ini, bukan Pak Dimas ataupun asisten wanita paruh baya yang membukakan pintu untuknya. Sosok yang membukakan pintu untuk Pamela adalah seorang gadis yang memakai piyama. Gadis itu sama sekali tidak memakai alas kaki ketika turun dan membukakan pintu untuknya. Gadis itu sepertinya belum bangun. Sepasang matanya terlihat sangat mengantuk. Gadis itu memiringkan kepalanya ketika bertanya, "Kamu siapa?" Pamela bisa mengenali wajah gadis itu. Dia adalah Kalana yang pernah dilihatnya di foto. Bab 268. Kalana memiliki postur yang sedikit lebih pendek jika dibandingkan dengan Pamela. Wanita itu memiliki kulit yang sangat putih seolah-olah dia itu sedang sakit. Alis matanya terlihat sangat halus, lembut dan penuh perasaan seperti lukisan realitas barat yang terkenal. Di antara alisnya terdapat sebuah tahi lalat kecil. Wanita itu juga memiliki mata yang bundar dengan sudut mata menukik ke bawah dan terkesan seperti rusa riang yang sama sekali tidak peduli dengan dunia. Kalana sangat cantik dan kecantikannya termasuk kecantikan yang tidak mengancam. Penampilan Kalana membuat orang-orang tidak sadar jadi ingin melindunginya ketika melihatnya. Hanya saja, wanita ini memakai piyama dan turun membuka pintu tanpa memakai alas kaki. Kelihatannya, semalam dia sudah bermalam di tempat ini. Begitu menyadari hal tersebut, Pamela pun mengangkat sudut bibirnya dengan sinis. Untung saja semalam Pamela juga tidak pulang. Kalau tidak, situasinya tentu akan sangat canggung. Pamela lantas mengejek bahwa paman benar-benar tidak tahu malu. Apa paman tidak bisa membawa kekasih lamanya bermalam di hotel? Padahal, di rumah dia masih memiliki istri sah. Paman yang masih berstatus suami orang malah membawa pulang wanita lain untuk bermalam di rumah, sungguh keterlaluan sekali. Karena tidak mendapatkan jawaban dari Pamela, Kalana lantas mengerjapkan matanya yang agak berkaca-kaca dan seperti mata rusa itu. Wanita itu kembali bertanya, "Kakak, kamu mau cari siapa?" Pamela bukannya tidak mau menggubrisnya. Akan tetapi, dia tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Kalana. Kalau dia memberitahu namanya, mungkin saja wanita ini tidak mengenalinya. Kalau Pamela mengatakan bahwa dia adalah istri Agam, dia terkesan seperti orang luar yang sudah merebut benda milik Kalana. Dia tidak ingin terlibat cekcok dengan wanita yang memiliki karakter berbeda dengannya. Dia juga tidak ingin berebut pria dengan Kalana. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Pamela akhirnya memilih jawaban tengah dengan mengatakan, "Aku nggak mencari siapapun. Sementara ini, aku tinggal di sini." Kalana langsung melebarkan matanya seperti melihat sesuatu yang menarik dan berkata, "Kamu tinggal di sini." Saat itu, Pak Dimas turun dari lantai atas. Wajahnya terlihat agak panik sampai ketika dia menemukan Pamela berdiri di depan pintu, mata Pak Dimas pun terlihat cerah. Pria itu segera berjalan mendekat dengan penuh emosi dan berkata, "Nyonya, kamu sudah kembali." Pamela melihat ke arah Pak Dimas dan mengangguk padanya. Pak Dimas langsung memeriksa Pamela dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Setelah itu, pria itu pun bertanya dengan perhatian, "Nyonya, semalam Nyonya pergi kemana? Kenapa Nyonya nggak pulang semalaman?" Pamela berjalan masuk dan menjawabnya dengan tidak bersemangat, "Semalam aku pergi ke rumah teman. Karena sudah terlalu malam, aku pun menginap di sana." Melihat Pamela kembali dalam keadaan baik-baik saja, Pak Dimas akhirnya bernapas lega dan berkata, "Begitu rupanya. Baguslah Nyonya sudah kembali." Pamela sama sekali tidak memedulikan perubahan ekspresi Pak Dimas. Dia menyerahkan kotak makanan yang ada di tangannya kepada pria itu sambil berkata, "Pak Dimas, ini adalah kue kastanye yang aku bawa pulang dari rumah temanku. Tolong kamu masukkan ke dalam lemari es. Sore nanti kalau aku lapar, aku akan memakannya." Pak Dimas menerimanya dengan sopan sambil berkata, "Siap, Nyonya." Pak Dimas pun berbalik dan memanggil seorang pelayan wanita. Pria itu menyerahkan kotak tersebut dan meminta pelayan itu untuk memasukkannya ke dalam lemari es.
Pak Dimas juga memberikan isyarat kepada pelayan tersebut supaya memberitahu Pak Agam bahwa Nyonya Pamela sudah kembali. Pelayan wanita itu sudah memahami isyaratnya dan mengambil kotak makanan sambil mengangguk. Selanjutnya, sang pelayan pun berbalik dan meninggalkan tempat itu. Pamela sudah mengganti sepatunya di koridor dan berjalan menuju ke tangga, lalu naik tangga untuk pergi ke kamarnya. Ada sesuatu yang ingin dikerjakannya. Proyek rancangan gedung perkantoran baru perusahaan Dirgantara bukan proyek yang mudah. Karena dia tidak mengerjakannya selama beberapa hari, Pamela sudah mendapatkan ilham untuk mengerjakannya. Akan tetapi, dia harus mengerjakan sketsa rancangannya dalam waktu 3 hari. Waktunya sudah mepet. Dia harus mengerjakannya secepat mungkin. Saat dia baru melangkah beberapa langkah, dia mendengar suara seseorang yang menyebut namanya. Pamela. Suara Kalana terdengar sangat lembut. Pamela langsung berhenti. Dia agak kaget mengetahui Kalana sudah mengetahui namanya. Pamela pun berbalik dan melihatnya. Ya, ada apa? Bab 269. Mata Kalana yang bundar terus memperhatikannya. Wanita itu melangkah mendekatinya dan berkata, "Rupanya kamu adalah Pamela." Pamela mengangguk dan membalas, "Benar. Aku adalah Pamela. Ada apa? Mau berkelahi?" Kalana berjalan mendekati Pamela. Wanita itu tiba-tiba saja menarik tangan Pamela seolah-olah mereka sangat dekat. Wajahnya terlihat penuh permintaan maaf ketika berkata, "Maaf, aku nggak tahu kamu adalah Pamela. Aku kira kamu adalah tamu." Pamela tidak terlalu terbiasa memiliki kontak fisik dengan orang yang baru pertama kali ditemuinya. Wanita itu pun menarik kembali tangannya dengan tenang dan tersenyum datar sambil membalas, "Nggak masalah. Kita nggak pernah berjumpa. Wajar kalau kamu nggak mengenaliku." Kalana sepertinya sama sekali tidak keberatan dengan tindakan Pamela yang menarik tangannya. Wanita itu tersenyum gembira dan berkata, "Pamela, ketika aku berada di luar negeri, aku sering mendengar Agam mengungkit dirimu." Pamela langsung mengangkat alisnya dan berkata, "Benarkah? Apa yang Pak Agam katakan tentang diriku? Paman pasti mengatakan hal-hal yang tidak terlalu baik tentang dirinya." Kalana juga terlihat sangat suka melihat Pamela. Matanya tersenyum polos ketika berkata, "Agam sering sekali memujimu. Dia bilang kamu sangat pengertian dan gak seperti wanita-wanita lain yang haus kekuasaan di luar sana. Dia juga bilang kamu tahu batasan dan sangat memegang prinsipmu. Kamu sadar bahwa pria dan wanita itu berbeda. Jadi, kamu bisa berhati-hati dan menjaga jarak dengan Agam. Kesimpulannya, dia bilang kamu sangat baik." Banyak sekali yang pria itu ceritakan kepada Kalana. Mereka berdua sepertinya sering berbicara di telepon ketika ada waktu senggang. Hanya saja, pujian yang Paman berikan untuk Pamela jelas adalah laporan harian Agam untuk kekasih hatinya ini. Agam hanya ingin menegaskan dirinya tidak berhubungan dengan wanita lain. Wah, ternyata Paman sangat sadar diri dan memiliki keinginan bertahan hidup yang kuat. Pamela hanya cemberut dan membalas, "Terima kasih untuk pujiannya." Kalana kembali berbicara dengan tulus, "Kak Pamela, terima kasih kakak sudah bersedia membantu Agam menghadapi tekanan dari keluarga selama beberapa waktu ini." "Nggak masalah." Pamela pun memaksakan diri untuk tersenyum. Dia juga dipaksa oleh situasi. "Kak Pamela, kamu sangat baik. Aku juga merasa bahwa kita sangat berjodoh. Kupikir kita berdua bisa menjadi sahabat." Ketika mengatakannya, Kalana kembali menarik kedua tangan Pamela dengan antusias. Wajahnya seperti mengatakan kenapa mereka tidak bertemu lebih cepat. Sepasang mata besarnya seperti mata rusa yang berusaha ingin memenangkan hati Pamela. Karena lawannya bersikap terlalu ramah, kali ini Pamela jadi segan menarik tangannya dan menahan diri menanggung rasa tidak nyaman. Pamela sama sekali tidak menganggap Kalana sebagai musuhnya. Akan tetapi, dia sama sekali tidak ingin berteman dengan orang-orang dari lingkungan mereka. Setelah kerja sama mereka berakhir,
Paman beserta teman-teman yang ada di sekitarnya tidak akan ada hubungan lagi dengan Pamela. Agam, kamu sudah kembali. Kalana tiba-tiba saja melepaskan Pamela dan segera berlari ke arah pintu seperti burung kenari. Pamela langsung menoleh ke arah tersebut dan menemukan paman sudah kembali. Pria itu baru saja masuk dan dia terlihat seperti tergesa-gesa. Agam masih memakai jas yang dipakainya semalam ketika berada di Manor Sinar Rembulan. Rambutnya terlihat berantakan seperti tertiup angin sehingga wajahnya yang dewasa terlihat lebih bervitalitas. Begitu pria itu melangkah masuk, dia langsung menatap Pamela. Sorot matanya yang dingin itu juga agak memerah. Terdapat janggut kecil yang tumbuh di dagunya. Penampilannya sekarang terlihat sangat kontras dengan penampilannya yang biasanya selalu rapi. Pria ini terlihat berantakan, kelelahan, liar serta berbahaya. Selain itu, di wajahnya yang dingin sepertinya juga terlihat kerapuhan. Hanya dalam waktu 1 malam, pria ini sudah berubah sangat kurus. Orang-orang tentu saja curiga bahwa semalam Agam sudah terlalu menggebu-gebu dalam beraksi. Pamela memicingkan matanya dan berpikir, paman dan wanita idamannya akhirnya bertemu kembali. Semalam, dia juga menyatakan cintanya dengan terang-terangan. Mereka berdua pasti sudah bercinta tanpa menahan diri sampai pagi, bukan? Bab 270. Kalana menarik kerah baju pria itu, lalu berkata dengan lembut, Agam, aku dan Pamela sudah saling mengenal. Dia ternyata sama seperti perkataanmu. Pamela adalah wanita yang sangat baik. Aku juga sangat menyukainya. Agam menarik tatapannya dari Pamela dan berhenti memperhatikan Kalana. Pria itu pun berkata dengan lirih, pergi dan gantilah bajumu. Aku akan menyuruh Ervin untuk mengantarkanmu pulang. Keluargamu sudah mengkhawatirkanmu. Kalana sepertinya tidak rela. Akan tetapi, dia tetap mengangguk dengan patuh dan berkata, baiklah. Kalau begitu aku pulang dulu. Pria itu pun menyahut datar dan kembali mengangkat wajahnya. Wajahnya cemberut ketika menemukan bahwa Pamela yang tadinya masih berdiri di sana sudah menghilang. Ketika Agam berbicara dengan Kalana, Pamela langsung berbalik dan naik ke lantai atas, lalu pergi ke kamarnya. Menjadi orang ketiga bukan hal yang menarik. Begitu masuk ke dalam kamarnya, Pamela bisa merasakan bahwa ada yang sudah menyentuh barang-barang di dalam kamar ini. Kamar ini adalah ruang tidur paman. Setelah tiba di kediaman keluarga Dirgantara, untuk melakoni perannya sebagai istri Agam di tempat itu, Pamela selalu tinggal di kamar itu. Agam sangat jarang pulang dan tidur di sana. Setiap kali Agam kembali, dia hanya mandi dan tidur di sofa. Pria itu sangat jarang menyentuh barang-barang yang ada di dalam kamar tersebut. Kalau pembantu masuk dan membersihkan tempat itu, mereka jarang menyentuh barang-barang di dalamnya. Sekarang, barang-barang yang ada di lemari dan meja sudah berubah posisi. Bahkan meja lampu yang ada di lemari ranjang juga berpindah dari lemari sebelah kiri ke lemari sebelah kanan. Pamela terbiasa tidur di sisi kiri ranjangnya. Lampu itu diletakkan berdekatan dengannya supaya memudahkannya ketika bangun di tengah malam. Sekarang, posisi lampu tidur itu berada di sebelah kanan dan Pamela pun langsung menyadarinya. Sementara itu, spray dan bantalnya terlihat sangat bersih dan tidak kusut. Kelihatan jelas bahwa pagi-pagi seseorang baru saja membereskannya. Apa mungkin Paman dan Kalana semalam telah menghabiskan waktu di kamar ini? Kalau dipikirkan tidak salah juga. Paman membawa wanitanya kembali ke rumah. Kalau tidak tidur di kamar sendiri, mereka harus tidur di mana? Pamela mengerutkan dahinya dan merasa jijik sendiri. Sekarang tempat ini sudah kotor. Lebih baik dia pergi ke kamar tamu saja. Begitu berbalik dan membuka pintu, pria yang bertubuh tinggi tegap serta dingin itu sudah berada di depan pintu dan menyelimuti Pamela dengan bayangannya. Pamela langsung mundur selangkah dan menengadah untuk melihat pria itu. Melihatnya dari jarak yang dekat, wajah paman yang kelelahan terlihat semakin jelas. Matanya juga terlihat merah seperti tidak tidur semalaman.
Seberapa besar cinta pria ini untuk Kalana? Agam yang selalu bersikap dingin ini sampai begitu memanjakan wanita itu. Sorot mata Pamela terlihat sangat serius ketika mengatakan, "Paman, hari ini kamu kelihatan sangat kelelahan. Paman istirahat saja di kamar ini. Aku akan pergi ke kamar tamu." Setelah mengatakannya, Pamela bermaksud untuk mengitari pria itu dan keluar. Agam malah berpindah selangkah dan menghalangi Pamela. Pria itu pun bertanya, "Semalam kamu pergi kemana?" Suaranya terdengar rendah, tenang dan tidak ada gejolak apapun. Namun, rasanya seperti sangat menekan. "Aku pergi ke rumah teman," jawab Pamela dengan jujur. Agam langsung mengerutkan alisnya. Matanya yang tajam juga memicing ketika berkata, "Apa kamu sudah hebat? Berani sekali kamu gak pulang semalaman." Pamela juga cemberut dan tidak senang. Apa yang dikatakan oleh paman? Pamela, kan sudah dewasa dan bukan anak kecil. Ada apa memangnya kalau dia sesekali menginap di rumah temannya? Selain itu, untuk apa dia pulang ke tempat ini? Bagaimana kalau dia mendengar dan melihat sesuatu yang tidak pantas? Bagaimana mungkin dia tidak merasa canggung? Bab 271. Semalam aku dan teman-teman ngobrol sampai larut malam. Jadi, aku pun nginap di sana. Agam langsung membungkuk mendekatinya dan bertanya, "Teman apa? Laki-laki atau perempuan? Siapa namanya? Di mana rumahnya?" Pria itu pun menanyakan beberapa pertanyaan sekaligus sehingga Pamela merasa sikap Agam sudah berlebihan. Karena tidak tahan lagi, wanita itu pun meledak. "Paman, apa aku nggak boleh punya teman? Apakah karena tinggal di sini, aku sama sekali nggak boleh punya privasi? Apakah aku harus memberitahu semua detailnya kepadamu? Kalau begitu aku ingin tanya, apa bedanya aku tinggal di penjara dengan tinggal di sini?" Agam tersentak dan memicingkan matanya. Dia memperhatikan sosok wanita bertubuh kecil yang tidak senang dan marah-marah padanya. Agam tidak marah melainkan tersenyum. Rasa lelah yang ada padanya telah menghilang separuh. Gadis ini sepertinya sangat bersemangat dan masih punya tenaga untuk bertengkar dengannya. Agam hanya memperhatikannya dan tidak bertengkar dengannya. Pria itu pun melanjutkan dengan tenang, "Di mana ponselmu? Meskipun kamu menginap di rumah teman, apa kamu nggak tahu harus menelepon ke rumah?" Ketika Agam mengungkit masalah ponsel, sikap Pamela kelihatan seperti agak bersalah. Dia mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Maaf, semalam aku nggak tahu di mana ponselmu terjatuh. Nanti akan kubelikan yang baru untukmu sebagai gantinya." Sepertinya semalam setelah bertubrukan dengan selebriti internet semalam, ponsel itu terjatuh. Pagi hari ketika dia ingin naik taksi, Pamela baru menyadarinya. Untung saja dia masih membawa uang tunai. Agam pun mendengus dan mengeluarkan ponsel itu dari saku bajunya. Jari jemarinya yang lentik menyodorkan ponsel itu ke hadapan Pamela. Dia lantas mengetuk kepala wanita itu dengan ringan menggunakan ponsel tersebut sambil berkata, "Dasar ceroboh. Kenapa kepalamu masih belum hilang juga?" Pamela mengerjapkan matanya dengan tidak percaya. Dia langsung mengambil ponsel itu dan melihatnya. Ponsel ini memang ponsel yang dia jatuhkan itu. Wanita itu menengadah dengan bingung dan bertanya dengan keheranan, "Paman, ada apa sebenarnya? Kenapa ponsel ini bisa ada padamu?" Pria itu pun membalas dengan singkat, "Seseorang menemukannya di pinggir Sungai Kolos dan menyerahkannya ke kantor polisi. Lalu, polisi pun mengembalikannya kepada pemiliknya." Rupanya begitu. Pamela mengangguk dan bersyukur sambil berkata, "Untung saja nggak hilang. Kalau hilang, aku benar-benar cemas. Di ponselmu ini ada data rekaman kartu bankmu yang memiliki nominal uang yang sangat banyak. Kalau orang lain sampai mencurinya, aku nggak akan sanggup mengembalikannya padamu." Pamela bergumam sendiri. "Pamela." Agam tiba-tiba saja menyebut namanya. "Apa?" Pamela langsung mengangkat wajahnya dan menunggu pria itu mengatakan sesuatu. Akan tetapi,
Matanya langsung bertemu dengan mata pria itu yang terlihat sangat hitam dan tidak berdasar. Agam terus memperhatikannya dan suaranya terdengar lirih ketika berkata, "Aku nggak bermaksud untuk memenjarakanmu. Jadi, kamu nggak perlu bersikap terlalu berhati-hati denganku." Pamela pun tertegun, sikap pria itu sangat tegas. Akan tetapi, dia berusaha berbicara dengan lembut. Pria itu juga menambahkan, "Kamu boleh memiliki privasi. Kamu juga boleh memiliki rahasia dariku. Kamu tentu boleh memiliki komunitas sosialmu sendiri. Tapi kamu nggak boleh nggak pulang semalaman dan nggak memberi kabar seperti semalam. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang buruk padamu?" Ketika mengatakannya, tangannya yang besar dan kasar pun menyentuh wajah Pamela. Jari jemarinya yang panjang menyentuh pipi Pamela dengan lembut. Tindakannya seperti sedang menyentuh barang berharga yang baru saja ditemukan setelah menghilang beberapa saat. Agam telah menjawab protes yang dilayangkan oleh Pamela barusan. Dia masih menggubris perasaan Pamela, memberinya jawaban detail dan menjaga sikapnya. Perubahan sikap Agam serta gerak-geriknya yang mesra membuat Pamela merasa bingung. Ucapan Agam terdengar seperti menyalahkannya, tapi juga membujuknya untuk bersikap realistis. Apa mungkin paman sudah kecapean? Karena kecapean, paman jadi bersikap aneh. Agam mencermati wajah Pamela yang cantik. Pria itu melihat alisnya sampai ke hidungnya, lalu melihat bibir kecil yang sangat pintar bicara itu. Mereka sudah tidak bertemu selama 1 minggu. Ketika dia merindukan Pamela, Agam sama sekali tidak mempermasalahkannya. Dia menyalakan rokok, lalu menutup matanya dan membayangkan wanita ini. Dengan cara tersebut dia berhasil melewati saat-saat tersebut. Sekarang saat menyentuh wanita ini, Agam baru sadar bahwa rasa rindunya itu sudah tidak bisa dikendalikan olehnya. Dia tidak sanggup bertahan sedetik pun lagi. Agam langsung mengangkat wajah wanita itu dan hampir mencium bibir Pamela. Cerita bersambung.